Teman-teman jangan memaksa istri itu harus sefaham sama suami, susah. Toh Nabi juga dengan istri beliau yang pada soleha, gak harus selalu sama pemikirannya. Nabi menurut Nabi kayak gini, menurut istrinya kayak gitu. Tapi kalau satu perasaan bisa banget. Sehingga kata Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan perasaan kalian, menyatukan hati kalian. Dan kalau kita baca lagi di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang anak muda yang melakukan sebuah gebrakan di Yordania, yang awalnya masyarakatnya itu jahiliyah, banyak kezaliman, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menzalimi yang lemah, muncullah sekelompok kecil anak muda, lagi-lagi anak muda nih. Apa bahasa Allah? Wa rabatna ala qulubihim, maka kami pun mengikat hati mereka. Bukan kami satukan mereka dalam satu organisasi, bukan. Wa rabatna ala qulubihim, kami pun mengikat hati mereka. Sehingga gara-gara sudah terikat hatinya, rabitatul qulub, makanya ada juga istilahnya dalam dakwah itu doa robitoh, doa meminta supaya diikatkan hati. Kalau hatinya udah terikat, hatinya udah terbujuk, hatinya udah nyatu, yang lain mah gampang. Sehingga yang perlu kita terjemahkan secara konkret dari teks Sumpah Pemuda adalah teman-teman, jaga hati teman kita, jaga perasaan teman kita, empati, respect, faham tentang apa yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati dalam segala urusan, termasuk lewat sosmed, dalam bergaul, ketemu sama teman, di jalan, jaga perasaan orang lain. Itu makna dari persatuan. Karena kalau kita nggak jaga perasaan orang lain, kita mau ngomongin program, ngomongin wacana, ngomongin wawasan, gagasan, ngomongin organisasi apapun, nggak akan pernah bisa, nggak akan berhasil kalau hatinya udah terpecah belah. Mau dibujuk dengan apapun nggak bisa kalau hatinya nggak nyambung nih. Ngomongin gagasan pembangunan, ekonomi, segala macam yang rumit-rumit, yang kita juga mikirnya pusing gitu ya. Susah kalau hatinya tidak bersatu. Ngomongin tentang gimana Bandung ini menjadi kota juara gitu, kalau misalnya hati kita masih saling dengki, saling curiga, gak menghargai perasaan orang lain, susah. Gak usah jauh-jauh keluar, di dalam rumah tangga aja susah untuk bisa survive dari satu masalah kalau kita tidak bersatu hati. Udah gak ada lagi rasa sayang. Makanya Nabi SAW, salah satu misi beliau ketika hijrah ke Madinah, membuat sebuah gebrakan baru adalah ta'akhi bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Namanya tetap aja beda. Boleh pakai nama yang sama, muslim, boleh juga pakai nama yang berbeda, muhajirin dan ansor. Boleh juga pakai nama kabilah, suku Aus dan suku Khazraj. Boleh juga pakai nama kabilah Quraisy. Quraisy juga terbelah-belah lagi, banyak kabilah-kabilah kecil. Boleh, apapun boleh, yang penting wahdatus syur, udah sehati ini. Sehingga ketika orang muhajirin lapar, orang ansor rasanya juga ikut lapar. Dia ngerasain gimana rasanya lapar, ngasih makan kepada muhajirin. Ada orang muhajirin jomblo, kan Abdurrahman bin Auf hijrah dalam keadaan jomblo kan ya. Ini salah satu jomblo sukses. Tapi dia hijrah dalam keadaan belum kaya tuh. Pas lagi hijrah gak punya apa-apa, ditinggalkan semua di Mekah. Sampai di Madinah ditawarin oleh orang Ansor, ya udah saya cariin ya cewek-cewek Ansor yang keren-keren, banyak loh. Saya punya banyak teman-teman atau keluarga yang keren-keren. Kamu mau nggak? Kata Abdurrahman, saya belum kepikiran mau nikah. Saya mau kepikiran mempersiapkan mahar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Saya ambil aja setengah dari pasar saya, setengah dari tokonya dikasih kepada Abdurrahman. Kenapa bisa mudah? Ngasih ini, ngasih itu, segala macam. Karena hatinya udah sehati. Kenapa teman-teman kita lebih memprioritaskan keluarga kita daripada orang lain yang kita nggak kenal? Karena udah sehati. Makanya salah satu misi kita, kalau kita pengen menerjemahkan Sumpah Pemuda dalam makna kekinian, yuk kita sama-sama saling menjaga perasaan, menjaga hati. Yuk kita wahdatus syuur, satu perasaan di antara bangsa Indonesia atau anak-anak muda Indonesia. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu li walakum. Tadi kesimpulan dari sesi yang pertama, ketika kita ngomongin tentang Sumpah Pemuda,
salah satu warisan Sumpah Pemuda yang harus kita jaga dengan baik itu adalah warisan persatuan. Dari persatuan yang diawali dengan Sumpah Pemuda itulah akhirnya bangsa Indonesia itu bangkit dan puncaknya kemerdekaan kita di tahun 1945. Jadi persatuan itu adalah amanah warisan dari orang tua kita, dari kakek nenek moyang kita, dari pendahulu kita bangsa Indonesia, sehingga itu menjadi salah satu di antara misi kita sebagai anak muda adalah persatuan. Terus ketika kita ngomongin persatuan, saya pengen menerjemahkan persatuan itu dari angle Al-Quran dan hadis, karena memang persepsi yang paling ideal itu adalah persepsi Al-Quran. Jadi kalau kita pengen ngebangun cara berpikir, pakai Al-Quran sebagai model berpikir kita. Tentunya kita harus belajar lebih dalam lagi nih, sampai terbangun persepsi Al-Quran. Nah, dalam persepsi Al-Quran, yang namanya persatuan itu tadi bukan satu organ atau organisasi, bukan satu model, bukan satu bentuk, tapi persatuan itu adalah satu hati. Justru keragaman bentuk itu ketika satu hati menjadi sebuah kekayaan, dan itulah Islam. Sehingga kalau kita pengen ngelihat Islam dalam bentuk fisik, lihatlah keragaman para sahabat. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang orang kota, ada orang kampung, badui, ada yang terpelajar, ada yang budak, ada yang karakternya keras, ada yang lemah lembut. Apakah sebagian itu benar, yang lain salah? Enggak, semuanya tepat. Dan ketika semuanya diwadahi dalam Islam, maka menunjukkan kesempurnaan Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian. Di situ ada Abu Bakar yang lembut, di situ ada Umar yang keras, di situ ada Ali yang zuhud, di situ ada Utsman yang kayaknya hidupnya tuh kayak mewah gitu. Saya nggak mengatakan cinta dunia, tapi memang penampilannya menarik. Utsman juga nggak pernah pakai baju lecek, tuh Utsman. Ali bajunya cuma 2 helai, satu dicuci, satu dipakai. Yang satu ini nanti dicuci, yang lain dipakai kalau udah kering. Coba, beda banget kan? Terus kita mau ngikutin yang mana nih? Yang mana aja? Sambil menghargai yang lain. Ada teman, gua mah pengen kayak Utsman. Enggak, jangan bilang, cinta dunia lo. Enggak. Ada teman kita yang pengen, saya mah kayak Ali aja, yang sederhana dan tidak sombong, rajin menabung misalnya. Ya udah, mangga aja. Kayak Ali, saya pengen kayak Abu Bakar. Kenapa? Gak mau ngambil gaji. Keren. Jangan sampai kita udah ada orang gak mau ngambil gaji, dihujat, diomongin ini pencitraan segala macam. Ada yang kayak Umar, menerima gaji tetapi sewajarnya. Ada yang kayak misalnya Umar bin Abdul Aziz. Ada yang kayak macam-macam para sahabat. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang malah sahabat-sahabat yang menghabiskan usianya dengan ilmu sampai gak menikah misalnya. Semua ini pilihan. Tetapi ada satu kesamaan di antara mereka. Hati mereka sama. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi. Dengan nikmat ta'liful qulub, nikmat hati itu akhirnya ikhwana, jadilah mereka bersaudara. Ngelihat temannya tuh kayak ngelihat adiknya, kakaknya. Enggak ngelihat semua temannya, dilihat mantan. Kan berat ya. Misalnya, mantan gua nih, kayak ada sesuatu yang ganjel gitu di hatinya. Jangan. Walaupun gak semua mantan itu musuh, sebagian sih. Berat ngomongin mantan. Nah, jadi persatuan itu adalah satu hati. Ini menurut Al-Quran. Warabatna ala qulubihim, maka kami ikat hati mereka. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Anak-anak muda dengan latar belakang yang beda-beda. Ashabul Kahfi itu nggak semuanya sama, bukan dari satu komunitas terus tiba-tiba bikin gerakan, enggak. Mereka beda komunitas. Ada anak pejabat di situ teh, ada anak orang biasa. Kalau bahasa kita dari berbagai macam permainan anak muda. Ternyata bisa melakukan kerja bareng. Kenapa? Karena warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Baru idqamu faqalu rabbunallah.
Setelah hatinya udah keikat, baru qamu itu dalam bahasa kita bangkit. Idh qamu faqalu, baru mereka bangkit dan meneriakan slogan yang sama. Tapi tidak diawali dengan slogan, diawali dengan hati. Baru bangkit, qalu, mereka teriakan slogan itu, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Lalu ketika ada masalah, mereka kompak gitu. Satu kata, tidak saling menyalahkan. Kenapa? Udah satu hati. Ini yang harus kita coba ramein lagi nih teman-teman. Belajar wahdatus syuur. Kalau nggak bisa jadi hashtag karena susah bahasa Arabnya, ini gimana nulisnya nih? Pakai in segala kan, daripada nggak jelas kan ya. Hashtag paling nggak jelas tuh. Ya udah hashtagnya susah juga kalau one heart jadi kayak iklan ya. Apa aja deh? Hashtagin nih, viralkan satu hati di antara bangsa Indonesia. Ini warisan dari Sumpah Pemuda. Nah, itu sesi pertama tadi. Sekarang sesi kedua, saya pengen ngebahas gimana cara kita menjaga wahdatus syuur, hatinya bisa tetap satu. Gimana caranya kita membangun sebuah perasaan yang sama antara kita dengan saudara kita. Analoginya sederhana. Analogi cowok cewek aja. Gimana biar dia punya perasaan ke kita? Caranya gimana? Gak tahu caranya? Pantesan ya, aduh. Wah, harus saya sharing juga nih rahasia-rahasia dulu. Caranya kalau kita pengen bangkitin rasa sehati, ada dua. Pertama ra'fah, kedua rahmah. Ini konsep Al-Quran ya, nanti saya terjemahin. Pertama ra'fah, kedua rahmah. Apa ra'fah? Ra'fah itu peka. Gara-gara kepekaan inilah jadilah kita orangnya pengertian. Kalau kita nggak punya kepekaan, nggak pengertian. Peka gitu. Kalau telepon jangan lama-lama. Kalau ini dalam analogi ya, jangan lakukan. Nanti saya disalahin lagi. Analogi doang nih. Kita peka, oh kayaknya dia lagi kurang sehat. Langsung datang-datang bawa Panadol. Kayaknya dia masuk angin, datang bawa antangin. Peka. Oh dia romantis banget ya, orangnya peka banget, tahu banget saya lagi gimana. Kayak Nabi tuh peka banget sama Aisyah. Kalau Aisyah wajahnya udah humairah, kemerah-merahan, pasti Aisyah lagi malu. Sampai Nabi pekanya ke Aisyah, cara manggil aja Nabi peka. Aisyah lagi marah sama Aisyah lagi senang, itu beda manggilnya. Kalau Aisyah lagi senang, Aisyah tuh akan kalau lagi senang tuh ngomongnya Warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad.